Tak awal tadi. Tak awal. Hah? Dalam dong. Kalau motoran itu. Ini semprotan itu, Wak. Enggak apa-apa disemprot deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini masih Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan rezeki, tenaga, kemampuan, sehingga dengan modal itulah Allah giring kita untuk hadir di tempat ini untuk menghadiri peringatan hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu Allahumma alaihi sholli barik wasallam, alaihi. yang mana bahwa penyelenggaraan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pengurus DKM Masjid Al-Mubarakah, betul ya? Majlis Ta'lim, bukan masjid, bukan. Majlis Ta'lim Al-Mubarakah dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sekuat tenaga mengajak kepada kaum muslimin, khususnya yang ada di wilayah Otista. Mudah-mudahan hadirnya kita-kita ini yang memang sengaja Allah giring untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian umat Nabi Muhammad yang ada di wilayah ini, kita-kita lah yang Allah kehendaki untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berkah peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau menilik waktu yang memang saya sendiri seharusnya nggak sanggup ini hadir di tempat ini, karena Al-Fakir dari pagi ngajar ibu-ibu sampai setengah 12, kemudian asar ngajar bapak-bapak, hujan terus sampai jam 9 malam. Sedangkan saya punya kewajiban mengajar di Kampung Wates yang akhirnya setengah 10 selesai berangkat ke sini. Jadi belum istirahat sama sekali. Tapi karena memandang peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain daripada itu kita ingin mendapatkan keberkahan daripada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai penghormatan kepada saya punya kakak Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf dan panitia, juga kepada hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra dan putri yang hadir pada saat ini, dan para asatidzah, para habaib yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semuanya ini menunjukkan
pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kembalinya kita dari tempat ini mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tempat inilah yang kalau bahasa pencucian adalah pencucian daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kita harapkan dengan niat baik kita untuk sampai di tempat ini dengan harapan, ya Rabb, aku datang untuk menyambut hari kelahiran kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sangat berharap dari peringatan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Engkau maafkan segala kesalahan aku, ampuni dosa-dosa aku dan keluarga aku. Inilah yang aku harapkan dengan hadirnya aku di majlis Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingin sekali Al-Fakir sampaikan satu poin saja, bahwa peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita adakan ini sengaja Allah giring untuk kita, agar kita mengenal siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita punya kewajiban mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab yang sering kita pelajari dari masih kanak-kanak, yaitu sifat 20 yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Di sana disebutkan wajib bagi tiap-tiap mukallaf, wajib bagi laki atau perempuan untuk mengenal hal ihwal Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba Allah diperkenalkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kesepakatan daripada ulama-ulama, sehingga ulama-ulama bagaimana caranya umat Islam yang begitu banyak, yang tidak mungkin dijangkau oleh dakwah mereka para ulama-ulama, tidak ada lain kecuali harus mereka dikumpulkan untuk mendapatkan, untuk diperkenalkan siapa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu dan kita sadari bahwa tidak semua umat Nabi Muhammad punya keberuntungan untuk mendapatkan yaitu ilmu pengetahuan, pendidikan, apakah melalui ma'had atau pesantren-pesantren atau madarisil Islamiyah yang tersebar di wilayah negeri kita ini. Sedikit sekali umat Nabi Muhammad yang mendapatkan kesempatan itu. Mayoritasnya mereka tidak mendapatkan yang demikian. Betapa bahayanya hal ini, betapa kecerdikan mereka para ulama. Tidak ada jalan lain kecuali mereka harus dikumpulkan di dalam momen yang tepat ini untuk dapat diperkenalkan, diajarkan siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada motivasi, dorongan untuk kita mau melaksanakan perintah Allah melalui yaitu manusia yang agung yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatur yaitu pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Nabi Muhammad SAW sulit untuk kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak mungkin senang beribadah kepada Allah kalau nggak tahu siapa pemandunya. Kalau kita masuk ke dalam satu perusahaan, ingin melamar di dalam satu perusahaan, bagaimana mungkin kalau kita nggak kenal siapa pemilik perusahaan, siapa owner daripada perusahaan tersebut. Jadi kita ingin masuk ke dalam perusahaan tersebut untuk kita dapat diterima, terlebih dahulu
memperkenalkan siapa pemiliknya, siapa ownernya, sehingga kita ada semangat untuk memenuhi syarat dan rukun untuk dapat diterima di perusahaan tersebut. Bagaimana mungkin kita dapat nikmat beribadah kepada Allah kalau pemandunya yang mendapatkan mandat daripada Allah untuk mengatur semua tata cara peribadatan kepada Allah, kita dikenalkan dulu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kecerdasan tersebut daripada ulama-ulama, kejeniusan mereka, para ulama, mereka punya rujukan untuk menyusun riwayat Maulidil Rasul, untuk menceritakan tentang siapa Nabi kita, Nabi Muhammad, yang diwajibkan di dalam kitab Sifat 20, wajib atas tiap-tiap mukallaf untuk dapat mengenal hal ihwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam kandungan ibunya sampai dilahirkan, sampai yaitu pertumbuhan Nabi Muhammad sampai Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, perjuangan Rasul sampai wafatnya di negeri Madinah, itulah yang menjadi kewajiban umat Nabi Muhammad mengetahui akan hal ihwal Nabi Muhammad. Kira-kira belajar nggak nih sirah Nabi Muhammad? Ya Allah, sayang betul kalau kita tidak belajar. Nah, inilah tanggung jawab mereka para ulama. Ya, maka ulama mengumpulkan kita